Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Spotify Iran, kita kembali lagi setelah sekian lama tidak muncul di media. Karena bulan November juga dikenal sebagai bulannya ujian untuk mahasiswa yang ada di Iran. Kali ini kita kedatangan mahasiswi dari mana ya, sebutin nggak ya? Beliau ini adalah salah satu mahasiswi berprestasi di Iran. Dan beliau adalah mahasiswi yang cukup dikenal di beberapa webinar karena sering diundang untuk menghadiri webinar tentang kedokteran yang ada di Iran. Kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga sehat selalu ya. Nama saya Salsabila Kemangi Rahman. Sekarang lagi kuliah kedokteran umum di Islamic Azad University of Medical Sciences di Tehran, Iran. Oh ya, Bang Syaib, sebelum kita mulai lebih lanjut ngobrol atau ngebahas tentang apa yang mau kita bahas hari ini, aku mau meminta kita semua dan teman-teman virtual yang di sana berdoa untuk frontline kesehatan atau bisa dibilang para pahlawan yang sekarang lagi berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Kita berdoa bareng-bareng menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Ini suaranya kok ini ya? Apa namanya? Kayak putus-putus ya? Ini keputus nggak kira-kira? Di sana kedengarannya putus-putus? Nggak ya? Iya, kedengaran jelas. Suara Salsa kedengaran jelas nggak? Iya. Tadi tuh kayaknya putus-putus deh. Oke. Ya, teman-teman tadi udah memperkenalkan diri beliaunya. Nah, kita panggil apa nih? Dokter Salsa, apa Kemangi, apa Rahman nih? Belum jadi dokter sih, Salsa aja bisa. Ini salah satu penghormatan kita untuk manggil dokter walaupun masih mahasiswa. Terima kasih banyak. Jadi bagi teman-teman yang udah dengar tadi perkenalan Dokter Salsa, nah kalau teman-teman mau kenalan sama beliau jangan lupa untuk kirimkan CV. Karena saya kenalan sama beliau ini sangat menakjubkan gitu ya. Saya diminta untuk kirimkan CV. Bang Syaib bisa aja nih, Saae. Ngomong-ngomong nih, ini habis ujian dok ya? Lagi masa, belum selesai. Belum berakhir ya? Belum berakhir, lagi di tengah masa ujian. Oh, berarti tadi baru ujian selesai untuk pertengahan berarti ya? Yap. Ngomong-ngomong ujian nih, sekarang di Islamic Azad University ujiannya kayak gimana nih Kak? Kalau mahasiswi kedokteran? Oke, ujiannya itu kalau sekarang itu ujiannya udah tatap muka. Jadi kita harus berangkat ke kampus. Kalau sebelum-sebelumnya itu full online. Seperti itu. Terus kalau kita mau ngebahas spesifik ya, karena jurusan aku kedokteran umum kan, kita itu beda kayak jurusan lain. Nah, jadi gimana ya? Itu tuh tergantung dari mata kuliah. Misalnya mata kuliah, aduh aku gimana jelasinnya? Gini, bingung. Jadi ada mata kuliah, ya di kedokteran itu ada mata kuliah namanya sistem, oke? Nah, di sistem ini tuh lebih kayak spesifik kita ngebahas dalamnya ya, dalamnya kedokteran tuh kayak gimana sih, belajar apa aja, kok lama banget sampai 7 tahun gitu ya. Nah, ada namanya sistem. Nah, di Indonesia juga kurang lebih sama, ada namanya sistem, misalnya sistem
apa sih namanya gastrointestinal system. Tentang aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Itu tuh tentang kayak dari proses kita memproses makanan itu loh, dari mulut, tenggorokan, esofagus, sampai proses di lambung segala macam. Nah, di dalam sistem itu mengandung 4 sampai 5 cabang ilmu pengetahuan. Pertama, anatomi, kayak strukturnya, kayak misalnya tenggorokan tuh di bagian mana aja sih letaknya, kayak seperti itu. Anatomi, terusnya histologi itu lebih ngebahas tentang jenis. Kayak jenis bahannya esofagus tuh terdiri dari sel-sel apa, jaringan-jaringan apa, seperti itu. Terus abis itu ngebahas tentang embriologi, tentang janin. Kayak dulu proses terbentuknya lambung tuh seperti apa, proses terbentuknya esofagus seperti apa, dan lain-lain. Nah, setelah 3 ini selesai, kelasnya, materinya udah disampaikan, baru ada ujian gitu. Nah, terus baru itu disebutnya UTS, midterm buat kita untuk materi tersebut, seperti itu. Nanti terakhir sisanya itu adalah fisiologi. Fisiologi itu adalah cara kerja organ tersebut itu seperti apa. Nah, fisiologi ini tuh kenapa ditaruh di akhir dan dijadiin sebagai UAS, karena untuk tahu atau untuk paham fisiologi itu tuh kita harus paham 3 ini tadi. Kita harus tahu anatominya, histologinya, embriologinya. Nah, itu baru disebutnya UTS. Nah, jadi tuh di kedokteran itu beda kayak jurusan lain. Misalnya kan kalau jurusan lain tuh semua materi udah selesai nih. Kayak misalnya kamu punya ngambil 7 subjek atau 10 subjek misalnya. Nah, semua materi atau kelas 10 subjek selesai, terus misalnya ada masa tenang 1 minggu, terus habis itu 2 minggunya UAS misalnya gitu, atau misalnya 2 minggunya UTS. Nah, kalau kedokteran tuh nggak kayak gitu. Tergantung materinya. Misal materi ini udah selesai, dan dilihat silabusnya untuk materi ini udah selesai, kita ngadain UTS. Terus habis gitu, jadi kita kelas tuh berlangsung, kelas ada berlangsung, ujian juga ada berlangsung, kayak gitu. Sampai pernah horornya sebelum ujian ada kelas. Jadi pagi kelas, tengah ada ujian, habis ujian ada kelas lagi. Wah, aku kalau bahas masalah horor kuliah nih senang nih. Masalahnya kalau kita dengar webinar gitu, kalau kita dengar seminar jadi gitu, itu yang kita dengar tuh yang mudah-mudahnya aja gitu. Nah, kalau di Spotify kita ngobrol-ngobrol kayak gini, sekalian kita menggali kuliahnya di mana, kampusnya apa, perkenalan tentang jurusan, kita juga akan dengar yang horor-horor begini nih. Nah, begitulah teman-teman tadi sedikit briefing tentang masalah ujian yang ada di Islamic Azad University. Nah, sekarang kita menggali tentang kampusnya. Karena sebenarnya podcast Spotify ini adalah salah satunya fungsinya untuk memperkenalkan kampus-kampus yang ada di Iran dan mahasiswi atau mahasiswa yang ada di kampus tersebut atau di kampus yang sama tapi di jurusan yang berbeda, sehingga teman-teman pendengar bisa mengetahui lebih dalam tentang perkenalan kampus maupun pengalaman tentang perkuliahan yang ada di Iran. Nah, Islamic Azad University sendiri ini kampusnya letaknya di mana, Kak? Aku mau ngebahas dari katanya dulu ya. Jadi baik. Azad dari secara bahasa Persia kayak literally itu artinya free. Azad itu bahasa Ozod ya, Ozod gitu pelafalan Persianya. Itu artinya free. Nah, tapi di sini itu berarti swasta. Jadi Azad itu artinya swasta. Jadi universitas swasta. Nah, Islamic Azad itu sendiri itu punya banyak banget cabang kalau di Iran gitu ya. Di Tehrannya sendiri pun cabangnya itu banyak gitu. Dan Islamic Azad itu juga punya cabang di semua kota di Iran. Ada cabangnya seperti itu. Dan juga punya cabang di luar negeri juga, di Irak, di Lebanon, sama kalau nggak salah di UK. Gitu. Nah, jadi cabangnya itu besar gitu, sehingga ketika misalnya mau masuk Azad, pertama itu jadi ada namanya Central Organization of Azad. Jadi di situ tuh pusat dari semua cabang-cabangnya Islamic Azad University, seperti itu. Ya, aku lihat itu jadi kayak pos waktu di Central Organization-nya Azad, itu ada kayak kantornya sendiri gitu loh. Oh, ini untuk yang buat cabang Lebanon, cabang yang Irak, seperti itu.
Kalau untuk aku itu letaknya di Tehran, di pusat kotanya Iran. Iya. Gitu. Berarti di Kalau setiap untuk jurusan cabang, kedokterannya pun juga kayak banyak gitu loh. Kamu kedokteran pusat cabang yang di mana seperti itu. Jadi di Tehrannya sendiri pun ada yang Tehran Pusat, Tehran Selatan, Tehran Utara. jadi untuk cabang-cabang ini apakah dengan nama yang sama atau nama yang berbeda? Contohnya kita di MIU nih Kak, di Al Mustafa International University itu kita juga ada Iya. cabang di Indonesia, kita ada cabang di Oh. Lebanon, kita ada cabang di mana di Syria dan bahkan di UK juga kita ada cabang, tapi namanya beda-beda Kak. Nah, makanya disebut dengan Oh. MIU's branch gitu. Jadi cabang dari MIU tapi Hmm. namanya berbeda tapi sistemnya sama. Nah, pengajarnya juga Oh. dari Iran atau alumni Iran sendiri. Nah, kalau kita di Jakarta itu ada di Jakarta Selatan namanya Sadra Institute. Nah, bagaimana kalau Islamic Azad ini Kak? Apakah nama kampusnya itu sama semua, seluruh cabangnya apa juga beda gitu? Sama, namanya semuanya sama. Cuman ada embel-embel nama branch-nya aja di belakangnya. Kayak misalnya Islamic Azad University Tehran Branch, Islamic Azad University Hamedan Branch, kayak gitu. Kalau pusatnya sendiri itu di mana Kak letaknya? Pusatnya sendiri itu di Tehran letaknya, tapi agak ke bagian selatan. Dan Berarti itu besar banget. Tehran bagian selatan ya. Nah, kalau di Ya. Tehran pusat nih Kak, di Tehran pusat di bagian selatan itu kajian apa di kedokteran itu yang menonjol. Nah, kalau kita di Indonesia kan yang menonjol banget nih kedokteran umum nih untuk S1, tapi juga ada kedokteran gigi dan kedokteran spesialis tentang saraf. Nah, gitu. Kalau di pusat itu apa yang paling menonjol dan adakah sudah mahasiswa Indonesia yang ada di pusat? Yang paling menonjol ya, aku sebenarnya masih belum banget dalam ke bagian itunya sih. Nah, cuman belum ada mahasiswa kedokteran yang terjun langsung ke bagian situ juga. Paling seniornya itu udah ada, paling sekarang beliau lagi mau jalanin tesis. Oh, Seperti berarti itu. sekarang Ya. di Azad sudah ada yang hampir tesis. Ini berarti Bukan di S1 Azad sih. Ya, di Tehran University of Medical Science. Jadi aku itu mahasiswa Indonesia pertama yang ada di Azad. Semoga bukan yang terakhir ya. Waduh, ini menarik banget nih. Kemarin juga kita ada Iya. ngobrol dengan Kak Fatimah. Nah, beliau juga di Tehran University. Sebenarnya banyak mahasiswa yang ada di Tehran, cuma beliau jurusan satu-satunya yang mengambil aerospace. Waduh, itu ngobrolnya Ya, rame banget itu nanoteknologi karena ya. ya Ya. nanoteknologi. Jadi ramenya itu karena beliau sendirian, jadi pengalamannya tuh kayak merintis jalan gitu loh Kak. Jadi kayak buka jalan buat Ya. adik-adik yang di belakangnya. Berarti Kakak ini Hmm. sendirian ya untuk mahasiswa Indonesia yang sedang berstatus sebagai mahasiswa di Islamic Azad University. Iya. Ya. Welcome banget buat nanti adik-adik yang mau datang ke Azad. Jadi kalau waktu aku ngurus untuk pertama kali pendaftaran itu kan aku harus berhubungannya sama central organization ya, untuk ditaruh di mana sih kamu maunya gitu kan, karena ada banyak cabang. Waktu di saat itu aku ketemu banyak, ada orang Afghanistan pasti gitu ya, banyak banget emang di Iran itu. Terusnya ada orang Irak, ada orang Libanon, orang Suriah juga ada. Nah, cuman ketika aku udah spesifik maunya di Fakultas Kedokteran cabang Azad yang ada di Tehran, itu pas waktu aku di kampus aku sendirian gitu, orang luar negeri sendirian dan orang Indonesia pertama seperti itu. Terus abis gitu seiring dengan berjalannya waktu, aku ketemu lagi ada orang Afghanistan juga di fakultas aku yang sama. Jadi dia itu mungkin bisa aku bilang orang kedua gitu, orang luar negeri kedua seperti itu. Nah, kalau untuk anak kedokteran Indonesia yang kuliah di Iran itu kebanyakan di Tehran University of Medical Sciences. Nah, terus untuk yang tadi Bang Syaib nanya tentang apa yang menonjol, sebenarnya mungkin aku juga belum tahu sih sebenarnya apa, karena aku belum terlalu dalam di bidang itu. Nah, cuma aku mau ngebahas sesuatu yang menariknya lagi kayak gini. Jadi di Iran itu
Untuk jurusan kesehatan seperti kedokteran, kebidanan, terusnya kedokteran gigi, kedokteran umum, dan jurusan yang berhubungan dengan kesehatan lainnya, itu di bawah Kementerian Kesehatan Iran. Gitu. Jadi jurusan kesehatan ini itu punya universitas sendiri, nggak campur dengan universitas lain. Misal kalau di Indonesia kan, kita ambil contoh UI. UI di dalamnya jurusan kedokteran ada, jurusan hukum, jurusan sosial, jurusan yang lain-lainnya itu ada gitu ya. Satu univ dan beda kampus atau beda fakultas. Nah, tapi kalau di Iran tuh enggak. Di Iran itu jurusan kesehatan itu universitasnya sendiri dan jurusan yang non-medikal atau non-kesehatan itu juga beda lagi kayak gitu. Nah, yang jurusan medikal itu dibawahi Kementerian Kesehatannya Iran. Sehingga Kementerian Kesehatan Iran itu disebutnya Ministry Health and Education gitu. Kalau jurusan yang non medikal itu dibawahi jurusan dibawahi Kementerian Pendidikan kayak gitu. Nah jadinya di setiap kota itu tuh ada apa sih namanya universitasnya sendiri gitu, kayak misalnya kita contoh Islamic Azad University of Medical Sciences Tehran Branch. Ada Islamic Azad University of Medical Sciences apa sih namanya Hamedan Branch dan kota-kota lainnya. Terus Tehran University of Medical Sciences, tergantung nama kotanya, berarti dia di Tehran gitu. Ada Shiraz University of Medical Sciences, berarti dia di Shiraz. Ada Mashhad University of Medical Sciences, berarti dia di kota Mashhad, seperti itu. Gitu. Jadi jurusan kesehatan ini tuh nggak nyambung, nggak campur sama jurusan non-medik. Oh, jadi Islamic Azad University itu juga termasuk dengan Mashhad University of Medical Science, juga termasuk tadi Siraj University of Medical Science. Berarti itu juga termasuk ini ya, Islamic Azad University ya? Enggak, bukan termasuk Islamic Azad University. Maksud aku jurusan medik. Jadi gini, Islamic Azad University itu ada kampus atau univ yang medikalnya, sama ada univ yang non medikalnya seperti itu. Kalau univ yang medikal berarti disebutnya Islamic Azad, jadi kayak bla 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 Medical University seperti itu. Nah di Tehran pun itu tuh kan ada Universitas Tehran ya, seperti teman-teman tahu kan, ada Universitas Tehran. Nah ada juga Tehran Medical University. Oh iya. Jadi kemarin itu kita searching kan sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ibu dokter kita, dokter siapa ya? Kak Laila Rahma. Nah, Kak Laila. Nah, kita buka sebelum kita mau ngobrol-ngobrol kita harus ada bahan dulu ya. Nah, itu ada muncul Tehran University sama Tehran Medical Science. Jadi ada banyak di situ. Nah, dan Azad University kemarin kita nanya ke bidang pendidikan di IP Iran, ini di Islamic Azad ada siapa nih? Kita mau ngobrol nih, kita mau undang, kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, barulah ketemu Kak Salsa. Makanya langsung kita hubungi untuk bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan pendidikan di Islamic Azad University. Nah, kalau setiap cabang itu, apakah cabang-cabang itu mempunyai istilahnya fakultas yang berbeda sehingga dipisah, atau fakultasnya sama tapi tempatnya yang berbeda gitu. Contohnya nih misalkan kedokteran umum itu di Tehran, nah spesialis itu di kota lain, atau spesialis yang lain lagi di kota lain, atau gimana gitu. Jadi banyak banget cabang. Enggak sih, kurang lebih sama. Misalnya Islamic Azad yang medical branch di Tehran, itu kebidaannya ada, dokter giginya ada, itu kurang lebih sama. Oh, berarti cuman letaknya aja yang beda kayak. Ya. Bukan karena penentuan jurusan gitu. Jadi misalkan kita daftar dari Indonesia mau masuk ke universitas kakak, berarti kita tidak perlu tuh mencantumkan cabangnya di mana yang kita mau gitu, karena semuanya sama gitu. Dan penentuan cabang itu pilihan kita sendiri apa dipilihkan oleh organisasi yang kita daftar itu melalui website. Enggak. Kita harus nentuin cabangnya pas waktu daftar.
Oh, berarti di cabang itu waktu di form pendaftaran itu sudah ada terdaftar cabangnya di mana gitu ya? Iya, kamu mau di cabang yang bagian mana? Sudah ada. Soalnya nanti karena banyak cabangnya jadi bingung. Oh, kirain tuh karena banyak cabangnya sama dan jurusan juga sama, fakultasnya sama, jadi kita daftar terus yang menentukan adalah bagian ministerinya. Nah, kamu ditempatkan di sini, kamu Enggak, ditempatkan di sini menyesuaikan dari alokasi pelajar internasional. Berarti sudah kita bisa menentukan sendiri kita mau di mana gitu kayak. iya, iya. Kita nentuin sendiri kita di mana. Oh, paham, paham, paham. Nah, untuk bahasa akademik, Kak. Nah, kalau Ya, kemarin kita ngobrol ke anak Teheran itu bahasa akademiknya ada bahasa Inggris, terus prakteknya baru bahasa Farsi. Terus juga kita baru-baru ini juga bakal akan mengundang ke depannya dari Siraj University of Medical Science. Nah, itu full bahasa Farsi. Nah, kalau di Siraj sendiri nih Kak, bahasa akademiknya tuh apa yang di digunakan? Azad. Ya di Azad, astagfirullah. Oke. Sama, kayak Siras, di Azad juga full bahasa Persia dari awal. Oh, Jadi berarti harus, bahasanya nasional berarti ya, ikut-ikut apa orang lokal gitu ya. iya ikut orang lokal. Kalau misalkan bahasa orang lokal nih Kak, kalau kita kan bahasa Farsi ada bahasa akademiknya, ada bahasa biasa. Nah, kalau di persiapan bahasa Farsi itu apakah sudah masuk ke bahasa akademik untuk persiapan kedokteran atau bahasa umum dulu? Karena kan beda nih bahasa Farsi yang untuk umum sama bahasa yang di kedokteran. Ya, Halo? betul. Um, Halo? Para pendengar Spotify setia IP Iran, sepertinya jaringan Dokter Salsa sedang gangguan. Kita tunggu sebentar. Nah, kita sambil menunggu jaringan beliau membaik, kita akan ulas sedikit. Jadi, jika ingin teman-teman dari pendengar setia podcast IP Iran, jika ingin mendaftar di Islamic Azad University, di sana juga ada pilihan langsung cabangnya di mana. Terus juga nanti kampusnya kita sudah bisa menentukan sendiri dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Farsi. Nah, ini sepertinya Dokter Salsa sudah terhubung nih. Halo, Dok. Hello. Ya, pertanyaannya butuh diulang? Suara jelas? Mbak, terputus-putus, Dok. Terputus-putus. Sebentar, sebentar. Nah, kita sambil tunggu beliau, kita ulas lagi. Mohon maaf ya kalau jaringan kita di Iran ini sering terputus-putus karena memang kita harus menggunakan VPN untuk media-media dari luar Iran. Jadi memang terkadang jaringan sering terputus kita untuk media baik itu secara live ataupun untuk ngobrol-ngobrol seperti ini melalui Spotify. Halo, apakah suara keluarga? Dengar Halo? Dok, tapi masih kayak suara robot nih, kayak terdabling kayaknya. Masuk ulang Dok, masuk ulang. Kita harus sering Oke, bersabar aku Dok.
Oke, oke dok, oke dok. Dulu berarti ya. Ya, oke, 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 oke. Ya, kita sambil menunggu kakak kita yang sedang berkuliah di Islamic Azad University untuk bisa terhubung kembali. Kita sambil kita mengulang-ulang untuk pembahasan yang kita bahas tadi. Kita tadi sudah bahas tentang perkuliahan, tentang ujian di perkuliahan bagaimana, dan kita sudah sedikit mengulas tentang kampus. Nah, jadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara pendaftaran dan kampusnya ada di mana aja, dan ternyata kakak kita, Kak Sabila ini adalah mahasiswi pertama yang ada di Islamic Azad University. Nah, jadi kalau teman-teman, para pendengar sekalian ingin mengikuti jejak langkah beliau, nanti kita akan memberikan deskripsi atau memberikan buklet untuk pendaftaran ke Islamic Azad University. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke website kami di IP Iran, dan atau untuk lebih mudahnya bisa langsung buka aja IG IP Iran, di sana ada di bagian bio. Nah, di bio itu kita sudah mencantumkan website untuk bisa dilihat pendaftaran atau mendownload buklet untuk bisa berkuliah atau mendapatkan beasiswa ke Iran, atau mau berbayar juga ada pilihan-pilihan lain di buklet tersebut. Dan di IG kami juga kami sering banget update terkait dengan Spotify atau YouTube atau terkait apapun tentang berita-berita yang ada di Iran. Nah, berita-berita ini ada banyak macam nih. Kita ada tentang beasiswa, kita juga ada bahas tentang kehidupan mahasiswa di Iran, kita juga bahas tentang perkembangan kerjasama antara IP Iran dengan organisasi-organisasi lain, atau tentang webinar kerjasama terkait dengan topik-topik yang saat ini booming di Timur Tengah khususnya, karena kita aktif bekerja sama dengan PPI Temtemk dan juga PPI Dunia. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Nah, ini Dokter Salsa udah terhubung kembali nih. Pertanyaannya Mohon mau diulang maaf lagi? jaringannya. Gimana tadi tentang ngebahas bahasa Persia ya? Ya, nah. Mau diulang pertanyaannya? Nggak usah, aku masih ingat. Oke. Ya. Jadi untuk awal itu emang di Azad ya syaratnya ada sertifikat bahasa Persianya, maksudnya bisa bahasa Persia lalu masuk kuliah. Terus emang untuk belajar bahasa Persia itu di awal bahasa umum dulu yang bisa untuk berinteraksi gitu sehari-hari. Lalu seiring dengan berjalannya waktu kan di kelas bahasa itu ada level gitu ya. Nah, itu nanti lebih spesifik untuk ngebahas kata-kata yang digunakan di kedokteran. Terus abis itu nanti ada tesnya gitu. Tapi ya untuk karena kedokteran itu kebanyakan referensinya itu pakai buku bahasa Inggris, jadi kata-katanya itu nggak terlalu berbeda gitu. Oh, jadi banyak bahasa serapan gitu kayaknya? Ya, betul, banyak bahasa serapan. Terus dan juga apa sih namanya? Nah, aku mau ngebahas lagi di spesifiknya itu di kedokteran. Mungkin ini di Iran doang atau mungkin aku juga nggak tahu ya gitu. Itu ada namanya medical terminology, enggak sih?
di jurusan kedokteran di beberapa tempat atau di beberapa negara lain tuh pasti ada medical terminology. Jadi kayak bahasa khususnya kedokteran gitu, nah itu bahasa Inggris kan. Itu bahasa Inggris. Nah, di situ kita itu nggak boleh ngomong bahasa Persia di situ. Dan ada satu kayak misalnya kita ada satu bab gitu ya, misalnya kita lagi di kelas gitu. Nah, ada satu bab. Nah, di akhir setiap bab itu justru ada teks yang mana kita tuh disuruh untuk mengartikannya ke bahasa Persia seperti itu. Tapi kata dosennya ini nggak terlalu penting sih gitu untuk kita mengartikan ke bahasa Persia. Jadi dosennya tuh selalu bilang dan ngingetin kita untuk kita harus tahu misalnya ada hal ini istilah Persianya apa, istilah bahasa Inggrisnya apa. Oh, berarti dijelaskan kedua-duanya gitu ya kayak. Iya. Terkait dengan buku-buku Kak, buku-buku kedokteran yang ada di Iran. Nah, karena bahasanya bahasa Persia, otomatis kan kita hanya bisa beli di Iran gitu ya. Kita nggak bisa beli online dari luar atau kita download PDF gitu kan ya untuk yang bahasa Inggris. Iya. Kalau buku-buku untuk kedokteran dalam bahasa versi ini mahal nggak sih Kak? Sebenarnya ya kalau untuk buku untuk mahal bisa dibilang mahal. Nah, cuman kalau di Iran itu emang buku itu murah harganya. Nah, Baik itu mahal. jurusan kedokteran pun ya. Tapi kalau misalnya buku kedokteran dibandingkan dengan buku yang non kedokteran itu bisa dibilangnya tuh mahal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya mau dibandingin sama Indonesia itu lebih murah di Iran seperti itu. Nah, Waduh. untuk apa sih namanya buku referensinya kedokteran itu tuh buku utamanya kan bahasa Inggris ya. Nah, itu dosennya sering dibilang untuk lebih utama baca yang bahasa Inggris meskipun ada banyak profesor yang menerjemahkan buku referensi bahasa Inggris itu ke bahasa Persia gitu. Jadi katanya kalian itu lebih baik tuh lihat bukunya tuh yang bahasa Inggris biar kita tahu oh kata ini tuh istilah bahasa Inggrisnya seperti ini kayak gitu. Oke. Nah, untuk di ya lanjut Kak. ya di AZ itu aku mau ngebahas lebih spesifik di ada mata pelajaran namanya biochemistry atau biologi kimia ya biochemistry. Nah, ada profesor di AZ yang mana dia tuh bikin buku sendiri. Jadi dia bikin buku sendiri sehingga dia menjadikan buku yang dibuatnya itu jadi buku referensi gitu. Jadi itu benar-benar kayak kedokteran terus marketing juga. Oh, Gitu. berarti Jadi dari bukunya profesor itu jadi standar ke seluruh cabang Azad gitu kayak. ya sepertinya seperti itu. Oh, tuh. Jadi menarik nih kalau sebuah buku diproduksi oleh universitas sendiri, dicetak oleh universitas sendiri itu bagi saya sangat maju sih Kak. Karena memang kalau kita punya referensi sendiri yang itu bisa disetarakan di universitas kita dan kita menjual bisa memproduksi sendiri itu dalam artian kita tuh mandiri banget gitu. Jadi beda ya kalau kita memang dari universitas misalkan di Indonesia aja atau di universitas lain di Timur Tengah itu kebanyakan kita tuh ngambil referensinya dari luar Kak. Jadi buku-bukunya pun mahal. Terus juga untuk referensi juga kita harus merujuk keluar. Jadi harusnya tuh kita ada buku yang dari luar yang untuk perbandingan tapi dari profesor kita dan produksi buku-buku kita sendiri, nah itu kita harus punya juga gitu. Jadi standar itu yang dibangun karena walau gimana pun bahasa kita adalah bahasa yang mudah nanti diserap ke masyarakat kita dan buku-buku itu juga yang akan mempermudah kita untuk memahami gitu. Terkait pendaftaran nih Kak, kalau di Azad, apakah berapa jalur untuk mendaftarkan ke sana? Dan apakah kalau kita misalkan traveling nih, kita traveling ke Iran atau kan Iran termasuk negara traveling seperti apa ya? Kairo gitu sama seperti Mesir gitu banyak banget wisata-wisata di sana. Nah kalau kita traveling bisakah kita daftar nih gitu langsung daftar atau harus daftar lewat website aja gitu. Nah kayak gimana jalurnya? Kalau mau daftar langsung ke sini
Ya bisa aja, bisa juga, tapi nanti juga bakalan harus melalui website kamu, karena biar ada rekam jejaknya di situ. Dan juga dibutuhin kan apa sih namanya, secara bentuk elektroniknya seperti itu. Untuk lewat online pun juga bisa, karena yang pastinya itu tadi harus lewat website kayak gitu. Aku waktu itu udah ada di sini kan, jadi karena aku juga cari tahu ya gitu, jadinya aku kan daftar sendiri terus cari-cari tahu kayak informasi ke sana, informasi ke sini gitu, yang mana pada akhirnya, oh kamu coba lewat ke website ini, jadi daftarnya lewat website itu, upload semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, terus apa sih namanya, ya kayak gitu, terus berjalan dan alhamdulillah akhirnya diterima. Dan Oh, berarti kakaknya duluan berangkat daripada diterima ya? ya karena untuk belajar bahasa Persia, Oh, jadi karena kalau waktu itu kan belum corona. berarti kalau kita belajar bahasa Persia itu nggak harus kita terdaftar di universitas tertentu kayak ya? Iya bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Berarti kemarin belajar bahasa Persinya beda institusi berarti ya? Beda. Di mana kemarin Kak belajar bahasanya nih? Biar teman-teman lain kalau mungkin tertarik ingin belajar bahasa Persia tapi punya keterbatasan waktu untuk kuliah atau tertarik dengan bahasanya aja bisa daftar bahasanya aja gitu Kak. Di International College, terus juga ada namanya Dekhuda. Itu di Tehran Kak ya? Ya, di Tehran. Oke. Untuk di Azad nih Kak, ada beasiswa kah atau harus bayar secara full kah atau memang ada subsidi kah untuk belajar di Islamic Azad University? Untuk subsidi aku masih kurang informasi tentang itu. Untuk beasiswa itu secara umum sebenarnya nggak ada beasiswa. Cuman di Azad itu bahasanya diskon, Oh, diskon. perpotongan harga. Ya, bahasanya itu perpotongan harga, dan di situ jelas ada ditulis apa persyaratan gitu, siapa aja orang yang berhak untuk mendapatkan potongan-potongan harga tersebut. Seperti misalnya orang tuanya yang syahid di medan perang gitu. Terusnya ada banyak gitulah. Termasuk pelajar internasional gitu kayak. Kalau di situ tulisan untuk internasional atau non internasionalnya itu nggak ditulis sih. Nah, cuman kayak misalnya mahasiswa dengan nilai sekian, dengan nilai rata-rata sekian, atau mahasiswa yang berkontribusi di beberapa lomba atau di beberapa olimpiade atau di beberapa kegiatan yang dijalankan di universitas. Berarti pengumuman itu untuk seluruh mahasiswa yang aktif gitu kayak. Berarti nggak ada perbedaan untuk Ya, internasional dan nasional gitu. Dan untuk biaya sendiri Kak, apakah disamakan dengan orang Farsi atau orang Iran sendiri? Kita sebagai mahasiswa internasional. um, iya. Nah, itu untuk biayanya itu berbeda seperti itu. Jadi untuk internasional itu bayarnya pakai dolar seperti itu. Nah, jadi kadang tuh ini sih, apa namanya, karena emang kita itu hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ya gitu. Nah, kadang untuk aturan-aturan juga berubah seperti itu. Uh, ada yang misalnya mungkin pas waktu aturan aku itu aku bisa bayar pakai uang rial Iran seperti itu. Nah, karena apa sih namanya? Mungkin aku waktu itu adalah orang Indonesia sendiri gitu ya gitu. Jadi banyak aturan yang aku nggak dibedain gitu sama orang Iran, sama aja kayak dari segi apa sih namanya pembayaran pakai uang apanya, dan juga dari segi kayak nilai gitu sama kayak orang Iran. Nah cuman kalau spesifik anak internasional itu kita bayarnya emang sesuai dengan harga dolar yang ditentuin sama
kampus, dan juga untuk pertama kali itu bayarnya tuh bukan di fakultasnya tapi di central organization tadi yang aku bilang. Oh, berarti di semester berikutnya baru kita bayar di mana tempat kita berkuliah kayak. Iya ya, baru di fakultas. Betul. Wah, ini menarik nih. Kalau nggak datang ke Iran, kayaknya belum ada sampai sekarang mahasiswi atau mahasiswa yang belajar di Islamic Azad University. Wah, jadi dalam artian nih Kak Salsa nih terjun bebas dulu ke Iran ya. Belajar bahasa dulu baru cari universitas. Alhamdulillah, puji syukur Allah. Oke. Soalnya kita nih pengen ke Iran tuh Kak sejak SMP Kak. Tapi informasi itu terbatas banget dulu saat itu ya, saat itu tahun 2010 apa 2009 itu sulit banget gitu kita mau belajar ke sana gitu. Nah, kalau sekarang sampai terjun ke sana itu apakah sulit mencari informasi ke Islamic Azad University atau taunya Islamic Azad University itu waktu ada di Iran? Iya, kalau dibilang sulit, ya bisa sulit seperti itu. Karena tuh belum ada juga kan itu orang Indonesia yang maksudnya di Islamic Azad, itu yang buat sulit waktu itu. Jadinya aku benar-benar kayak ngembara gitu loh. Aku datang ke sini dilempar ke sana, aku datang ke sana dilempar ke sana lagi, seperti itu. Dan itu dilempar-lempar itu saat sudah selesai bahasa atau masih proses dalam menyelesaikan 6 bulan bahasa? Ya, pada saat itu udah selesai bahasa sih. Benar-benar apa namanya? Terus waktu itu juga karena udah waktu masa corona ya, waktu aku pendaftaran kuliah itu. Jadi agak susah sehingga semua itu waktu kan pertama corona itu benar-benar hektik ya dan panik kan semua orang di semua negara seperti itu. Terus jadinya udah pakai masker gitu ya. Terus habis gitu ketika misalnya ketika datang ke kantor ini, datang ke kantor sana tuh kan kita nggak boleh masuk ke ruangannya. Kita harus di luar sehingga jaraknya kan jauh. Udah maksudnya jarak antara orang tuh jauh gitu loh untuk ngobrol. Sehingga kan kadang kalau misalnya pelafalan tuh ngomong tuh nggak jelas gitu. Sehingga kayak terus apa sih namanya? Aku bisa bilang ya orang Iran tuh kebanyakan tuh emosian gitu. Kayak nama kamu siapa? Nah, dan aku bisa bilang untuk pengalaman aku, bisa dibilang sekitar 90% orang Iran itu nggak bisa lafalin nama aku. Salsabilah itu susah banget buat mereka. Kayak nama kamu siapa? Terus aku bilang kan, Salsa, aku sampai harus bilang kayak gitu. Terus Jadi sampai rasanya tuh aku kayak, ngomongnya aduh, pelan gitu ya, kayaknya aku harus ngomongnya ngomong harus aja nih. pelan gitu ya. Ngomongnya tuh harus Iya, pelan gitu ya. Saya iya, juga saya juga baru tahu tuh Kak, kalau bot itu bacanya zo. Jadi saya selalu dipanggil Rizo iya, gitu, bukan iya, Ridho gitu. Nah, iya. ngomong-ngomong corona nih Kak, kita sendiri pun belum pernah lihat kampus nih Kak, padahal udah mau tesis. Oke. Jadi kalau Kakak bilang paniknya gimana saat itu pendaftaran kuliah saat corona, wah itu kebayang sih Kak. Masalahnya kita yang menempuh pendidikan saat corona sekarang itu sampai sekarang tuh belum pernah lihat kampus Kak. Jadi kita terancam wisuda di dalam layar bahkan. Kan kayak ini banget ya, apa bahasanya itu kalau kita kuliah di luar negeri tapi nggak pernah lihat kampus sendiri tuh kayak miris aja gitu loh Kak. Iya, 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 iya. Sabar ya, ini ujian. Jadi ujiannya berlipat-lipat gitu kayak gara-gara corona kayaknya. Betul, 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 betul. Gara-gara corona. Terus untuk pendidikan nih Kak, terkait tadi udah ada bahas tentang biaya, kita juga bahas tentang universitas dan juga bahas tentang persiapan bahasa. Nah, kalau kita murni daftar Azad, tapi kita tidak mengambil bahasa di Iran, nah kita diarahkan ke bahasa yang berbeda institusi atau langsung di kampus tersebut disediakan bahasa terlebih dahulu? Maksudnya apakah di Azad disediakan untuk belajar bahasa Persia? Ya, kan kalau kakak kan langsung cari kampus setelah Enggak. belajar bahasa di Iran gitu. Nah, kalau kita misalkan dari Iya, Indonesia, kita
pengen daftar. Nah, apakah Islamic Azad tuh ngasih kelas bahasa tapi di universitas sendiri, atau kita dilempar ke kelas bahasa di institusi lain terus diambil lagi ke sana gitu? Nggak ada, di Azad tidak menyediakan hal itu. Nah, pas waktu aku lihat di dinding informasinya Central Organization, itu tuh udah ada kayak linknya gitu loh. Semacam ada informasi misalnya ini untuk pendaftarannya di link ini, pendaftaran untuk bahasa Persia di link ini, seperti itu. Jadi sebelum daftar banget apa sih namanya universitasnya itu ada bahasa Persianya gitu. Walaupun misalnya di link pendaftaran ketika kita mau masuk ke univnya atau ke kampusnya itu beda laman untuk orang Iran dan laman untuk orang luar negeri gitu. Lamannya beda. Tapi ketika untuk masuk nantinya tuh jadi kayak kitanya sendiri yang susah, soalnya apa-apanya itu semua bahasa Persia seperti itu. Oh ya, jadi tuh kalau Azad emang punya website ya, punya website. Nah, cuman terkadang informasi update-nya itu tidak tercantum di website gitu. Untuk lebih detail dan spesifiknya itu ada di channel Telegram seperti itu. Jadi makanya bahasa Persia itu kunci pertama. Nah, dan di channel Telegram itu isinya kan semua bahasa Persia yang mana itu tuh benar-benar detail dan up to date banget gitu. Ketika ada informasi ini langsung cepat ada infonya gitu. Ketika ada hal ini langsung cepat ada kayak gitu. Nah, dan di Azad pun karena emang besar, itu aku sukanya dia tuh detail dan spesifik gitu. Jadi gini, di Iran itu di Azad itu dia menggunakan oh gini. Aduh, aku bingung banget mau ngomongnya dari mana. Aku suka banget Kak dengar penjelasannya tuh detail gitu loh Kak. Masalahnya karena pertama kali jadi apa ya, kita tuh rasa penasarannya tuh tinggi Kak. Apalagi kalau dengar step-stepnya tuh, jadi kita mempersiapkan diri bagi pendengar-pendengar Spotify itu kayak wah ini menarik nih gitu. Ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Penjelasannya agak mohon maaf ya. Ya karena kadang aku biar banyak adik-adik kita yang mengikuti Kakak nih ke universitas. Amin. Oke. Gini, di Irannya itu sendiri kita itu menggunakan kalender Persia. Oke, menggunakan kalender Persia yang mana itu ada sejarahnya sendiri. Oke, teman-teman bisa bilang, maksudnya bisa cari tahu gitu. Nah, yang mana itu berbeda dengan kalender Masehi ataupun Hijriah. Jadi di Iran itu sendiri menggunakan kalender Persia. Nah, itu satu. Yang kedua, di Iran itu kalau untuk tahun ajaran baru, masuk tahun ajaran baru itu 2. Kita bisa bilang di musim semi dan di musim gugur, seperti itu. Oke, aku mau spoiler salah satu bulan nama bulan di bahasa Persia yang dijadikan tahun ajaran baru masuk di Iran. Satu itu di musim gugur atau autumn, itu apa sih namanya? Namanya itu Meher bulannya. Meher. Nah, untuk itu tahun ajaran baru Meher. Terus tahun ajaran baru di musim semi itu nama bulannya itu Bahman, kayak gitu. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada 2 tahun ajaran baru masuk. Kalau di Indonesia kan cuma 1 kan? Iya. Nah, kalau di Iran itu 2 gitu. Jadi ada Meher sama ada Bahman. Nah, terus kita lebih spesifik masuk ke Azadnya. Di Azad itu ada ada bahasa Persia disebutnya itu Wurudi. Wurudi itu artinya masuk gitu ya. Nah, jadi kamu itu bakalan dilihat gitu. Kamu mahasiswa Wurudi mana? Wurudi Meher atau Wurudi Bahman. Oke. Dan kalau terpisah, websitenya kan tadi 1 jalur, tapi nanti dibagi lagi di link itu untuk pendaftaran yang internasional dan yang orang dalam negeri gitu kayak. Nah, apakah internasional ini sudah wajib memiliki paspor atau belum? Nah, karena kan tadi pendaftaran bahasa kan wajib. terpisah ya. Oh, wajib kayak berarti kita bikin paspor dulu ya baru kita daftar gitu. Betul, bikin paspor dulu. Karena paspor itu benar-benar penting banget, kalau ada apa-apa tuh pasti ditanya paspor.
Enggak. Kita kan daftar di Indonesia nih, Kak. Nah, kita kan daftar di Indonesia. Oh, iya. Apakah harus Walaupun ada ya paspor di gitu? Kalau kita harus ke ada. MIU kan kita nggak butuh paspor, Kak, kecuali sudah dinyatakan lulus. Nah, kan kita ada cabang di Jakarta Selatan, kita tes di sana. Jadi kalau lulus, dinyatakan lulus baru diminta paspor gitu. Nah, kalau di AZ tuh gimana, Iya, Kak? Kalau lewat website itu, apakah wajib disertakan paspor dulu atau kita sudah dinyatakan lulus baru kita bikin gitu? wajib ada paspor dulu. Oh, berarti salah satu syaratnya paspor harus sudah punya, Kak ya? Ya. Oke. Dan untuk di pilihan di website nih, Kak, kalau tadi dipisah antara bahasa Parsi dan kuliahan, pendaftaran kuliah, apakah kita harusnya mendaftar perkuliahan itu terlebih dahulu atau bahasa Parsi dulu? Kan kalau kita di luar negeri ini ada yang bahasanya postpone gitu atau ditunda gitu. Jadi kalau Ya. sudah terdaftar, nah itu ada penundaan 1 tahun, entah mengkonfirmasi tentang pembayaran atau mengkonfirmasi tentang kesanggupan siapa yang membiayai kita atau kita biaya kita sendiri. Nah, postpone di situ apakah kita bisa manfaatkan untuk belajar bahasa Farsi? Karena kan bahasanya postpone ya ditunda atau kita harus daftar lewat link bahasa dulu, jangan daftar ke universitas karena tadi kalau udah masuk universitas maka semuanya sudah berbahasa Farsi. Menurut aku sebaiknya pertama itu bahasa dulu, lalu universitas. Nah, Berarti, jadi tuh ya bahasa dulu terus baru ke link yang universitas. berarti kita udah di Iran, kita udah selesai bahasa, baru kita daftar gitu kayak. Nah, iya, tapi aku kurang tahu kalau informasi up to date yang sekarang itu seperti apa. Aku masih belum banyak dapat informasi tentang itu sih. Tapi ada sih adik kelas aku yang kayak lagi berusaha untuk daftar gitu. Nah, cuman perkembangannya juga aku masih belum tahu dan dia belum ada di Iran kayak gitu. Adik kelas di sekolah dulu berarti Kak ya? Maksudnya junior aku tapi beda sekolah. Oke. Nah, jadi para pendengar setia IP Iran, Spotify di episode kali ini, kita sudah banyak bahas tentang pendaftaran, kita bahas tentang bahasa, terus kita juga bahas tentang biaya. Nah, sekarang yang paling krusial nih, kalau misalkan kita pengen banget ke Universitas Kedokteran di Azad dan kita kebingungan nih cara daftarnya bagaimana, terus aplikasi bagaimana. Nah, kita nanti akan mencantumkan di website kita itu ada salah satunya adalah buklet IP Iran dan sekarang akan update juga. Nanti kita di situ akan menyertakan dari Telegram yang disebutkan oleh Kak Salsa. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung di sana. Untuk saat ini yang buklet tahun 2020, nah itu juga sudah ada Azad University. Nanti kita jika berminat silahkan DM langsung Instagram IP Iran. Nanti kita akan hubungkan langsung ke Kak Salsa. Kenapa? Karena kalau menghubungi Kak Salsa itu sulit. Nah, jadi beliau mahasiswi yang Oh sangat iya, sibuk. semuanya sibuk juga kok, bukan cuma aku Ah, doang. Terus ada sih kabar baiknya itu ada agensinya untuk anak internasional yang mau masuk ke Azad gitu. Jadi mungkin bisa menghubungi agensi tersebut. Oke, agensinya ini berada di Indonesia atau di Iran, Kak? Kan kalau Uh, kita pendidikan di luar negeri ini banyak agensi nih. Ada yang agensi ya, khusus ke Timur Tengah gitu. Tapi belajar bahasa di mm, sana kayak Itikaf, terus juga ada Edo Turki kayaknya itu ya. Mm, untuk ke Turki gitu. Nah, kalau ini agensinya di mana nih, Kak? Pusatnya tuh di mana gitu? kayaknya ada di Iran, di Tehran seperti itu. Di Teheran ya. Ada Oh, ya Tehran. berarti kalau kita lewat agensi itu bahasanya sudah kita tidak lagi daftar ke universitas atau dia sebagai orang konseling pendidikan Kak. Jadi dia menyarankan kamu ke universitas Iya. ini cocoknya nilai-nilai kamu ini atau dia langsung Mm. mengarahkan untuk daftar ke sini gitu. Atau gimana Kak? Iya, bisa dibilang dia itu kayak jalur tengah untuk ngebantu anak internasional yang mau daftar ke Azad. Terus apa namanya nggak perlu kayak bisa komunikasi dengan bahasa Inggris seperti itu.
Nanti dia yang mencoba bantu daftarin untuk ke Azad-nya itu sendiri gitu. Oh, berarti ini agensi tapi khusus untuk ke Azad Kak ya? Iya, iya, iya. Oke, cocok. Nah, ini menarik banget nih. Kalau udah bahas kedokteran tapi satu-satunya orang di sana, terus kalau nggak ngobrol kayak gini kan kita jadi sulit Kak, kalau kita cuma cek website gitu. Tapi Iya, ngobrol-ngobrol nah itu. masalah Spotify kita nih Kak, perkembangannya tuh ternyata masif loh di Indonesia. Bahkan kemarin ada yang menghubungi saya, dia itu daftar S3 di Tehran University untuk jurusan Kesmas. Dia lulus gara-gara saya Oke, ngobrol sama siapa kemarin dokter di Tehran itu? Kak Laila. Nah, sama Kak Laila. Nah, jadi dia terinspirasi dengar Kak Laila, dia Iya. buka website dan sekarang beliau itu terdaftar di Kesmas Aduh, Kesehatan Masyarakat Masya Allah, S3 di Masya Allah. Tehran. Nah, Ini aku jadi dengernya merinding banget, sumpah. nah Sumpah aku itu merinding. saya yang baca chat itu Kak. Wah, ternyata seluar biasa ini gitu, menarik Oke, pembicaraan kita di Spotify itu Kak. Jadi ternyata ya. masif untuk daftar itu dan saya sering banget dapat DM itu ngechat saya, Kak minta buklet untuk Halo, Bang Syaib. Bang Syaib keputus atau dari internet aku ya? halo. Bang Syaib tadi sempat keputus. Apa karena internet aku ya? Oke, kita ulang. Nah, jadi waktu pengalaman aku dulu kayak mau daftar ke Oke. Iran kan aku cuma bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris nih. Aku cari informasi pakai bahasa Inggris, tapi website di Iran itu rata-rata berbahasa ofisial Farsi. Nah, kalau Ya, kita buka itu dia langsung otomatis diterjemahkan dengan Google Translate pakai webnya itu. Nah, betul. jadi tidak semua web itu ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Jadi linknya itu Betul. kayak nge-translate tapi dengan otomatis gitu loh Kak. Betul, betul. Paham. Nah jadi aku bingung tuh, ini kok gini ya, apa nggak nyambung kadang-kadang bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya. Nah baru tahun ini aku cek lagi apa namanya website di Iran itu sekarang malah ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris dan mereka Ya, itu benar-benar ternyata mengembangkan website mereka itu karena dilihat dari peminat orang belajar ke Iran itu ternyata terus tumbuh Kak, terus naik gitu. Jadi tidak hanya ya. jurusan agama atau jurusan apa, kedokteran pun ternyata juga serame itu gitu. Nah, entah itu karena memang mereka kedatangan terus pelajar internasional atau mereka melihat banyak nih yang tertarik Iran sehingga mereka tulis sendiri. Nah, waktu itu ternyata Kak di Hmm. universitas-universitas di Iran tuh banyak banget yang di luar dugaan aku gitu. Ternyata mereka itu tidak ada batasan umur, tidak ada apa namanya menyarankan kita harus orang Muslim kan kalau kita dengar Islamic Republic gitu kayak oh ini kayaknya harus masih Islam nih. Ternyata enggak Kak. Jadi jauh berbeda. Nah beda kalau Hmm. kita daftar melalui cabang kayak di kampus itu. Aku kan ada cabang di Jakarta Selatan. Nah kalau itu memang ada batasan umur di situ ada persyaratan untuk Ya. hal-hal yang mengikat gitu. Kenapa? Karena dia dari perwakilan mengirim ke pusat gitu. Tapi kalau kita daftar Hmm. lewat website itu nggak ada kayak gitu Kak. Jadi ternyata tidak ada batasan umur atau batasan ijazah itu loh. Jadi kalau yang teman-teman tanya itu biasanya ngechat kita melalui IP Iran atau ngechat secara pribadi. Ya. Sekali lagi Ya. teman-teman langsung buka website kalau merasa teman-teman saat ini kok umur saya kayaknya ketuaan. Kenapa? Karena kalau lewat website itu biasanya tidak ada Hmm. pembatasan umur. Nah, di Azad nih Kak, kalau di Azad sendiri ada batasan umur nggak Kak kalau kuliah untuk S1 atau S2 atau S3-nya? Kalau di kampus aku tuh nggak ada itu Kak, sama sekali sampai sekarang. Oh, gitu ya.
Mmm, kalau nggak salah sih ada batasan umurnya, cuman, aku lupa kayak berapa. Nah, Oh, berarti kalau sekarang di gini deh, Azad masih ada kayak, bahasa iya umur iya, itu masih masih ada ada ya? masih ada, heeh. Nah, menurut aku kayak gini, jadi tuh hal paling dari pengalaman aku sejauh ini hidup di Iran, itu satu hal yang harus dipegang, yaitu adalah recheck. Harus benar-benar cek ulang cek ulang cek ulang. Karena di Iran itu, banyak banget hal yang bisa berubah, yang kemungkinan berubah gitu. Jadi, hal yang penting banget yang harus dipegang juga nih, kalau buat Bang Syed atau mungkin teman-teman yang lain yang mau datang ke Iran, itu kalian harus benar-benar siap dan benar-benar terbuka dengan perubahan yang ada gitu. Bisa jadi waktu itu dibilang kayak misalnya informasi yang kita tahu nggak ada batasan umur, tapi ternyata lah kok ada batasan umur kayak gitu. Atau misalnya A, misalnya informasinya A, lah kok jadi B seperti itu gitu. Jadi kadang apa sih namanya, ada sesuatu hal yang mungkin sama pihak universitasnya itu ada hal yang nggak sinkron seperti itu. Atau misalnya emang ternyata ada perubahan yang mungkin kita tuh belum tahu, oh ternyata perubahan itu udah terjadi ya pada saat ini. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang berniat untuk belajar ke Islamic Republic, maka bersiap-siaplah untuk dengan adanya perubahan setiap saat gitu kayak. Betul, Karena betul, betul. Jadi benar-benar kita ya, kita yang online aja Kak berasa banget itu perubahan-perubahan yang iya, oh betul. kok begini ya gitu. Iya, Itu berasa gitu. banget apalagi yang sudah berada di sana gitu kayak. Mhm. Jadi sekarang nih udah berapa lama nih tinggal di Iran nih? Aku ada sekitar uh, kurang lebih 3 tahun. Aku pernah gap year sebenarnya. Aku pernah ambil one gap year sebelum benar-benar masuk jalanin kuliah di Azad. Oke. Dan ya, Sebenarnya Kak, kalau gap year itu perlu loh. Kalau untuk luar negeri itu kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena ya, di gap year itu kita bisa mempersiapkan bahasa terlebih dahulu, kita betul, mempersiapkan betul, betul, berkas-berkas betul, terlebih dahulu. Karena kalau kita langsung lanjut tuh kaget Kak. Karena aku dulu betul, betul, waktu betul. S1 kan yang ngurus semua sekolah kayak aku juga nggak tahu kayak gimana prosesnya sampai sana tuh Kak. Ya. Kagetnya minta ampun. Nih tinggalnya di Arab, kita belajar bahasa Arab itu 6 tahun lebih, ternyata nggak nyambung sama sekali, Kak. Iya, 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 iya. Jadi kalau ngomong-ngomong gap year tuh aku rasa sangat perlu deh. Kenapa? Karena kalau Oke. tidak semua kan yang dari SMA kan bilingual ya, atau dari pesantren itu bilingual gitu. Iya, Ambillah gap year 1 betul. tahun untuk belajar bahasa terlebih dahulu, persiapan matang terlebih Mhm, dahulu, baru kita daftar mhm. kuliah. Nah, jadi kalau dengar Kakak ngomong, "Aku ada gap year," itu malah menurut aku itu step yang benar. Karena kalau kita langsung tuh rata-rata itu kaget waktu kuliah gitu, apalagi beda negara, beda bahasa gitu. Iya, betul. Nah, itu dia makanya sebenarnya tuh ada ya maksudnya di poin kehidupan itu sendiri itu pasti ada sisi ada advantage sama disadvantage-nya ya gitu. Ada disadvantage ketika kita yang barusan tadi Bang Syaib bilang semuanya dipersiapin sama kampus, apa-apa kampus terus pas waktu kita udah datang lah kaget banget gitu kan. Nah, Iya. itu disadvantage-nya itu karena uh, ketika semuanya orang lain yang ngurusin, kita nggak tahu apa-apa, kita cuma tinggal tahu beresnya, kita jadinya akhirnya nggak tahu gitu. Sebenarnya seperti apa atau kejadian yang sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu. Itu di advantage-nya. Nah, ketika aku tuh bener-bener kayak jalan sendiri, ngurus sendiri gitu. Jadinya aku tahu oh ini, oh itu dan bener-bener tuh di situ sih, di situ kayak mental aku tuh digodok gitu. Dan ketemu langsung sama orang-orang Iran yang berhubungan dengan administrasi. Dan administrasi di Iran tuh, Saya kalau sudah misalnya melalui, teman-teman nanya, Kakak. iya, kalau teman-teman nanya di semua mahasiswa Iran tentang yang ada di Iran gitu ya, sedang kuliah gitu, terus nanya administrasi di Iran tuh, oh tenang aja mental kamu bakal kuat kok kalau udah menjalani administrasi itu. Dan aku mau ngutip ini ya, ngutip
tulisannya ada profesor namanya Profesor Renald Khasali. Dia salah satu profesor di Universitas Indonesia. Itu judul tulisannya Jauhkan Anakmu dari Kemudahan gitu. Kata dia, anak-anak, jadi kebanyakan orang tua itu apa sih namanya, langsung panik gitu kalau dan langsung ingin menyelamatkan anaknya ketika si anak itu lagi dalam kesulitan gitu. Nah, padahal harusnya jangan langsung ditolongin gitu, dibiarin dulu aja gitu. Karena sebenarnya tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup itu yang membuat seseorang itu berpikir gitu. Cara apa yang harusnya dia lakukan seperti itu. Dan kayaknya ini berlaku di seluruh cabang universitas yang ada di Iran kayak. Dia memperlakukan kita harus mandiri gitu. Iya betul, dan mungkin kayaknya bukan di Iran doang, di negara lain juga. Iya benar sekali Kak, benar sekali itu. Apalagi kalau bilang besok aja gitu, besok aja. Gitu. Iya benar banget, benar banget. Ih, bahkan yang lebih horor itu mau kasih tahu Bang Syaib. Gimana? Yang lebih horornya mau aku kasih tahu nggak? Oh, iya silakan. Nih bahas horor kedua nih, rame nih. Itu bukan dibilang besok lagi. Jadi emang kebiasaan orang Iran tuh kita ngurus sesuatu entah di bank, entah universitas atau misalnya instansi lain gitu. Oh ya ini misalnya orang yang bersangkutan tuh bapak ini lagi nggak ada, kamu bisa datang besok gitu. Nah, atau aku yang lebih parahnya lagi kemarin tuh ngurusin perpanjang residence permit aku kan. Nah, itu pada saat itu lagi ada di Iran itu karena waktu itu lagi benar-benar kasus coronanya naik sehingga semuanya itu diliburin dalam 1 minggu. Sehingga bukan dibilang nanti kamu besok datang lagi, nanti kamu minggu depan datang lagi ya. Kalau Bukan bilang besok besok aja lagi. itu artinya kalau bilang Minggu besok depan. lagi aja berarti minggu depan tuh kayak, apalagi bilang minggu lagi ya gitu ya. Nah, betul banget. Sampai bener-bener lama loh aku waktu itu ngurusin perpanjang residence permit sampai aku tuh emosi ya sampai kayak gini. Ini resident permit aku udah mau habis loh. Terus aku ngurusnya bener-bener jauh sebelum resident permit aku, jauh di hari dimana resident permit aku habis gitu ya. Kan emang minimal tuh seminggu atau 2 minggu. Nah, aku malah bahkan 3 minggu gitu ngurusnya. Dan sampai sekarang tuh sampai udah mau mendekati hari di mana residence permit aku habis. Terus nanti kalau misalnya residence permit aku habis dan aku masih belum dapat surat keterangan dari kampus untuk ngurusin residence permit, nanti aku bakalan kena denda loh. Terus nanti yang bayar denda mau siapa gitu. Aduh. Ini teman-teman pendengar Spotify, kita bercerita horor ini bukan untuk menakut-nakuti ya atau membuat teman-teman mundur, tapi untuk menguatkan hati teman-teman kalau memilih universitas atau memilih jurusan atau memilih suatu negara, maka siaplah dengan budaya-budaya yang ada di sana. Karena pengalaman horor aku di Indonesia, Kak, itu sering banget naik darah, Kak. Jadi karena kita beasiswa dari universitas, jadi kita kan tidak bisa nih Kak berangkat terus mandiri gitu, karena kita kan berangkatnya per grup ya, per angkatan gitu. Dan itu bias pembiayaan dari universitas, entah itu separuh atau full atau 75% atau bagaimana, itu tergantung keputusan terkait dengan ekonomi yang ada di Iran saat itu gitu. Nah, kita ini ditunda udah 4 kali Kak jadwalnya Kak. Mundur terus. Jadi dan itu setiap kemunduran Kak diminta berkas yang sama. Bayangin Kak. Jadi setiap kali jadwal diundur dikira tuh cuma pemberitahuan. Nah, nanti ada pemberitahuan lagi ke depannya. Jadwalnya nanti hari lagi. Tapi setiap kali pendaftaran setiap kali penundaan ada jadwal baru, itu diminta syarat yang sama Kak. Padahal pengurusnya sama. Oke. Tahu kan? Jadi ya Allah ya Robbi gitu. Maksudnya berkas kita tuh kemana gitu kan? Ini kan sudah online gitu ya. Kita udah pakai website gitu. Apalagi yang zaman dengar-dengar kakak-kakak senior kita di organisasi alumni Al-Mustafa itu kan masih manual itu Kak. Wah itu perjuangannya dengar itu Masya Allah.
Aduh, lucu. Jadi emang harus benar-benar kita jago untuk ngatur emosi sih. Untuk menghadapi Waduh, hal-hal seperti itu. aku kalau ngobrol sama mahasiswi yang sangat mandiri sejak bahasa itu, terkagum-kagum tuh luar biasa, Kak. Karena perjuangannya tuh terlewati dan aku nggak bakal denger ini ketika aku ikut misalkan webinar IPIRAN atau webinar Timur Tengah, karena Oke. pasti yang mereka obrolin itu yang pendaftarannya begini. Ya jadi kayak sistematik gitu loh, Kak. Dan dia bilang Oh iya, iya. basicnya segini, presentasinya begini, tapi prosesnya itu nggak diceritain gitu. Padahal Oh iya. proses itu yang Kalau di sini berharga kita bagi aku lagi gitu. mau spesifik ngebahas proses ya, Bang? Iya, karena Oke. kalau Spotify kan Kak kadang-kadang yang dengar itu sambil masak atau sambil nyetir. Betul. Jadi Iya. anak vibe-nya itu anak muda banget gitu. Nah, aku juga nggak nyangka dari Oke. hasil yang kita ngobrol-ngobrol begitu, ternyata ada akademisi daftar S3 kirain gara-gara denger Spotify kita, Kak. Wah, aku kayak, Iya, iya, iya. aduh, langsung Kita harus laporan aku sama presiden kita tepuk gitu. tangan dulu, applause dan apresiasi untuk orang itu. Bah, ya ampun, entah itu perempuan atau laki-laki, aku salut dan Laki-laki. oh, oke. Pesan-pesan nih Kak, kita udah hampir di penghujung, kita sudah Ya. hampir menyelesaikan apa ya, keluh kesah dan cerita proses kita belajar di Iran. Mhm. Kira-kira untuk teman-teman yang ingin belajar khususnya ke Azad nih Kak, apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk Gereyep, untuk pendaftaran ke Azad? Pendaftaran bulan apa nih Yang kira-kira nih? kenapa, Kak? Bang? Yang akan datang ini kira-kira di bulan apa nih? Menuju ke bulan itu apa yang kita siapkan? Di bulan Februari kalau mau, Oke, ya. beberapa bulan Soalnya lagi. kan Oke. ya beberapa bulan lagi, karena yang tahun baru kemarin itu sebenarnya di Oktober kan udah lewat gitu ya. Jadi untuk yang Oke. di depan, untuk yang depannya dekat-dekat ini itu di Februari. Itu menurut aku satu yang dari yang paling utama mungkin adalah cari informasi sebanyak-banyaknya, banyak banget informasi gitu. Kumpulin informasi dari informasi yang ada, lalu balik lagi ke diri sendiri untuk meyakinkan pilihan yang mau kamu ambil, seperti itu. Dan satu lagi ketika misalnya berhubungan dengan pilihan, itu adalah sadar bahwa setiap pilihan itu pasti ada paket disadvantage dan advantage-nya itu tadi. Setiap pilihan pasti memiliki hal baik dan resiko yang ada di situ. Entah Oke. misalnya kamu mau memilih di Indonesia sendiri, di Iran ataupun mungkin di negara lain. Oke. Dan saya ingin Lalu menambahkan kepada ya lanjut. sorry. Lanjut Kak. Oke, Bang Aku Syed aku dulu udah aja. aku udah siap-siap apa di punchline-nya gitu. Aku udah siap-siap di punchline gitu. Lanjut dulu. Soalnya kalau Jadinya keluar punchline-nya duluan kan jadi jatuh jadi dong. nggak jadi punchline ya. Makanya, jadi nggak jadi punchline, jatuh dong. Apa itu tadi? Oh ya, apa sih namanya, kalau yang tadi emang syaib itu spesifik di Azad itu, oke, bahasa Persia gitu, terusnya dari informasi sebanyak-banyaknya yang udah teman-teman dapatkan, itu berarti harus mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan, seperti itu. Dan yang lebih penting itu adalah seperti itu. Itu aja sih. Apa yang penting tadi Kak? Yang paling penting tadi apa? Kurang kedengeran nih. Yang tadi terakhir itu mental. Oh, mental. Oke. Mentalnya harus Ya. kita benar-benar persiapkan Kak ya. Dan kalau yang teman-teman ingin mentalnya kuat, maka jangan lupa dengerin episode It's Okay. Nah, itu ada Kak Salsa Not ngobrol really. dengan Iya. yang saat ini Psikolog. beliau ahli psikolog dan beliau juga alumni dari Miguel ya. Miguel di Kanada Kak ya.
Ya, dan juga di Australia. Oke, Australia. Nah, untuk persiapan nih Kak, aku ada tambahan atau saran kepada pendengar-pendengar sekalian karena concern Ya. dari Spotify ini adalah untuk membantu teman-teman menghadapi proses dan mendengar proses itu secara langsung, maka kami di tanggal 25 mendatang akan mengundang pengajar bahasa Farsi. Nah, dia akan mengajarkan teman-teman bagaimana belajar bahasa Farsi secara mandiri, persiapan untuk bisa berkuliah ke Iran atau untuk berkunjung ke Iran. Beliau adalah seorang mahasiswi S2 spesialis bahasa Farsi untuk pengajar orang luar Farsi. Jadi non Farsi gitu. Maksudnya Non dia Farsi adalah speaking. non Farsi speaking. Nah, beliau itu spesialisnya. Jadi nanti kita akan belajar di sana bagaimana apa persiapannya dan kami tunggu teman-teman untuk bisa berhadir kembali mendengarkan kita dan selamat menikmati prosesnya teman-teman dan sampai jumpa lagi Kak Salsa dan para pendengar sekalian Ya, dan kita tunggu di tanggal 25 bersama kami bersama Dr. Fakhrizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.